Akhirnya, cerita udah selesai aku rangkap dari temanku dulu. Dulu masih kuliah, dia sempat cerita juga, tapi karena udah beberapa tahun yang lalu, aku jadi lupa keseluruhan ceritanya. Jadi karena menurut aku ceritanya menarik, aku coba nelpon, sekaligus nanya kabar, dan minta diceritain ulang, plus izin share ceritanya. Syukurnya kata teman aku, narasumber mengizinkan. Sebenarnya ini prosesnya agak sedikit sulit, karena teman aku ini kebetulan udah tinggal dan menetap di kota asalnya. Jadi via telepon, dialah yang menggali cerita ini ke narasumbernya, yang kebetulan tetangganya dulu. Karena sekarang dia udah pindahan. Narasumber mengizinkan asalkan semua nama disamarkan, termasuk nama daerah, karena narasumber benar-benar tidak mau orang-orang kembali mengingat kejadian ini soal pribadinya, karena mengandung aib keluarganya. Tapi jika hanya ceritanya, beliau tidak keberatan, karena beliau berharap dari kisah ini ada pembelajaran yang bisa dipetik bagi banyak orang. Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang berada di dataran tinggi, yang pasti kota ini berada di luar Pulau Jawa. Yang mengalami kisah ini, sebut saja namanya Adit, yang terjadi udah cukup lama, yaitu di tahun 2004. Saat itu Adit ini tinggal di kota kecil itu. Dia juga baru menikah dan baru punya satu anak. Adit ini dibesarkan di kota itu, tapi sebenarnya keluarganya itu pendatang di kota itu. Karena asli asal keluarga Adit ini dari sebuah desa yang jaraknya sekitar 4 jam dari kota itu. Dan Adit juga lahir di desa itu. Kehidupan keluarga Adit di kota itu terbilang cukup sulit secara ekonomi. Mulai dari bapaknya Adit, almarhum Pak Rudin, sejak menetap di kota itu nggak punya pekerjaan tetap karena penyakit yang tidak pernah sembuh. Tapi saat itu di tahun 2004, Pak Rudin sudah lama meninggal. Adit juga saat itu yang udah menjadi kepala keluarga untuk istri dan satu anaknya, juga tidak punya pekerjaan tetap. Dia cuma pekerja panggilan. Misal ada panggilan benerin genteng, parabola, bahkan gali sumur. Adit baru bekerja dan dapat penghasilan. Itu juga biasanya panggilan yang cuma dari tetangganya saja. Jadi jika tidak ada panggilan, Adit tidak bekerja. Jadi status Adit ini saat itu bisa dikatakan pengangguran. Sebenarnya aset harta semacam lahan kebun dan tanah, orang tuanya punya banyak aset itu, tapi berada di desa asalnya. Adit selalu bingung kenapa orang tuanya lebih memilih ninggalin desa dengan banyak aset milik keluarga mereka, dan lebih memilih tinggal di kota yang sulit mendapatkan pekerjaan. Adit udah beberapa kali minta izin dengan ibunya kalau dia mau pindah ke desa asal keluarganya. Yang di pikiran Adit, daripada tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu, lebih baik tinggal di desa itu untuk bertani. Karena di sana banyak lahan kebun almarhum Pak Rudin yang bisa dimanfaatkan. Tapi ibunya selalu melarang Adit, bahkan sangat melarang Adit untuk menginjakan kaki di desa itu. Oh ya, saat itu Adit ini belum pernah sekalipun ke desa itu di masa dewasanya. Adit bingung dan selalu nanya, tapi ibunya selalu menjawab kalau keluarganya ada masalah dengan warga desa di sana. Ibunya takut jika Adit ke sana, warga desa punya niatan jahat dengan dia. Entah itu diguna-guna atau santet. Adit pun selalu nanya apa penyebab warga desa memusuhi keluarganya. Tapi ibunya selalu menutupi soal itu, dan hanya menganggap seolah-olah kalau Adit ini masih anak-anak yang belum pantas tahu soal itu. Karena udah resah dengan kehidupan yang tidak menentu, akhirnya tanpa persetujuan ibunya, Adit membawa istri dan satu anaknya ke desa itu. Yang niat awalnya Adit ini
mau mencari tahu di mana letak lahan kebun Pak Rudin. Dan Adit berencana mau menetap di desa itu dengan menjadi petani di lahan kebun milik keluarganya. Akhirnya, Adit sampai di desa itu, yang mana desanya emang benar-benar desa terpencil yang berada di kawasan dataran tinggi pegunungan. Desanya juga masih sangat sepi karena hanya ada sekitar 30 rumah yang semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani kebun. Di desa itu juga belum ada sekolah dan belum meratanya akses jalan yang bisa diakses kendaraan. Kenapa bisa gitu? Karena menurut narasumber yang sedikit menceritakan sejarah desanya, desa itu dulunya yang udah dulu banget ya, itu hanya perkebunan, bukan desa. Jadi karena petani pemilik kebun di wilayah itu harus memakan waktu seharian untuk menuju ke kebunnya, karena pada mulanya emang sama sekali tidak ada akses kendaraan. Jadi karena itu, banyak petani lebih memilih tinggal sementara di rumah kebun. Secara perlahan, makin banyak petani yang membangun rumah kebun. Yang lambat laun akhirnya, banyak dari mereka lebih memilih untuk tinggal menetap di sana. Dan jadilah sebuah desa. Itulah ya kira-kira sejarah desanya yang diceritakan narasumbernya. Soal Adit, akhirnya Adit pertama kalinya nyampe di desa itu. Semua masyarakat desa di sana ramah dan murah senyum jika melihat muka asing di desanya. Karena itu, akhirnya Adit pun mudah untuk memulai interaksi yang niatnya mau nanya-nanya soal lahan kebun milik Pak Rudin dan mencari kenalan Pak Rudin di desa itu. Yang di pikiran Adit, siapa tahu masyarakat bisa ngasih informasi. Tapi saat masyarakat tahu kalau Adit ini anak Pak Rudin, mereka yang tadinya ramah dan murah senyum tiba-tiba menjadi takut dan menghindar dari Adit. Bukan cuma satu, tapi beberapa masyarakat desa semua begitu. Di sini Adit mulai mikir soal yang diceritakan ibunya kalau keluarganya ada masalah dengan warga. Sepertinya benar-benar ada masalah yang serius. Tapi Adit belum nyoba nyari tahu karena tujuan utamanya bukan menyelesaikan masalah keluarganya. Akhirnya Adit ketemu dengan salah satu warga desa yang bernama Pak Hajir, yang ngaku sebagai teman baik Pak Rudin dulu. Akhirnya, Adit dan istrinya dibawa ke rumah Pak Hajir. Bahkan Pak Hajir mempersilahkan Adit untuk tinggal sementara di rumahnya. Pak Hajir juga ternyata tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin, yang niatnya besoknya Adit mau dibawa ke beberapa lahan kebun milik bapaknya. Besoknya Pak Hajir dan Adit, mereka berdua pergi ke lahan Pak Rudin, yang jaraknya 1 jam berjalan kaki dari desa itu. Karena akses ke lahan kebun milik Pak Rudin hanya bisa dengan jalan kaki. Saat mereka sampai ke lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata lahannya itu udah banyak rumput dan tanaman liar yang tinggi-tinggi banget. Karena emang lahannya itu sudah tidak terurus selama berpuluh-puluh tahun sejak ditinggalkan keluarga Adit ini. Tapi ada satu hal yang buat Adit ini heran, karena dia melihat kresek warna merah yang seolah dijadikan bendera penanda yang berada di perbatasan lahan milik Pak Rudin. Ternyata kresek merah itu emang sengaja dibuat warga untuk sebagai penanda pembatas, karena masyarakat desa nggak mau menginjakan kakinya di tanah milik Pak Rudin. Kesannya masyarakat desa seolah kayak begitu takut dengan keluarganya. Yang akhirnya Adit ini nanya ke Pak Hajir, kenapa masyarakat desa begitu anti dan takut dengan keluarganya. Awalnya, Pak Hajir nggak mau menjawab, cuma diam dan mengalihkan pembahasan yang lain.